This is Pastor Rick's Daily Hope. The Bible is unlike any other book. It's why we call it the Holy Bible. And the Bible says this, Psalm 33:6, "The Lord merely spoke, and the heavens were created. He breathed the word, and all the stars were born." Ingin mendapatkan renungan Daily Hope Devotion versi bahasa Indonesia bersama Rick Warren setiap hari? Klik saja website heartline.co.id atau website yaski.co.id dan isi formulir biodata Anda yang tersedia. Sekali lagi, Anda bisa mengisi formulir biodata di website heartline.co.id atau yaski.co.id untuk mendapatkan renungan Daily Hope Devotion versi bahasa Indonesia bersama Rick Warren. Setiap hari di email Anda, kami akan kirimkan Daily Hope Devotion versi bahasa Indonesia secara gratis. Tuhan Yesus memberkati. Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart. Dan kali ini kita masih bersama Ibu Ellen Patricia, MA Counseling ACC. Beliau adalah Professional Counselor of Coach dan juga sekaligus founder of Yayasan Busur Emas. Nah, kita masih membahas tentang helping children to overcome fear. Ya, dan saat ini Ibu Ellen Patricia sudah terhubung melalui aplikasi Zoom ya Heartliner. Jadi selain Anda bisa dengarkan siaran kita di radio, Anda juga bisa melihatnya secara langsung melalui live streaming kita di channel YouTube kita. Ya, Ibu Ellen Patricia. Ya. Iya. Ya, Ibu Ellen kan kebetulan Ibu Ellen juga baru saja nih, bukan baru saja tapi akan segera meluncurkan sebuah buku dengan judul Vera Takut Gelap nih Bu ya. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan nih, kenapa akhirnya Ibu Ellen nih membuat buku ini, Vera Takut Gelap, padahal judul yang lain banyak gitu, Bu, ataupun seperti apa, Bu? Ya, karena memang di anak-anak, khususnya anak kecil, ketakutan terhadap kegelapan itu merupakan sesuatu yang paling umum. Kalau kita lihat dari berbagai respon negatif anak secara emosional. Orang besar juga takut gelap, Bu. Betul. Orang dewasa saja ada yang takut gelap, apalagi anak-anak. Jumlah anak yang takut gelap itu jauh lebih banyak lagi. Jadi kalau dari sisi ketakutan terhadap kegelapan itu yang paling umum di dalam diri anak-anak. Seorang anak itu takut gelap kenapa? Padahal kenapa gitu menurut Ibu? Ya, karena balik lagi sebenarnya ketakutan terhadap kegelapan itu adalah ketakutan yang diimajinasikan. Contoh, itu kita mengilustrasikannya kalau di dalam buku Vera itu. Jadi Vera sedang tidur, kemudian dia mendengar suara angin yang ada di luar, dan suara angin itu membuat suara daun-daun itu gemerisik. Oh, dia takut, ya. Wah, ada apa nih di luar? Itu kan imajinasi, wah ini di luar sih ada something nih yang berbahaya. Karena ada suara-suara itu kan berarti sebenarnya ketakutan yang diimajinasikan ya. Kemudian ketika di hari lain dia tidur, kemudian ketika terbangun dia melihat ada bayangan aneh seperti kok kayak bayangannya kayak burung raksasa nih di tembok saya. Bayangan dia, dan itu imajinasi sebenarnya kan. Karena memang anak-anak usia dini ini mereka imajinasinya tuh masih sangat luar biasa. Dan itu sesuatu yang kita perlu pertahankan sebenarnya. Oh, bukan dihilangkan tapi justru harus dipertahankan. Yes, kan takutnya orang tua berpikir gini, karena imajinasinya terlalu luas gitu, terlalu liar bukan ya? Mungkin terlalu sangat luas gitu, takut daripada dia berpikir aneh-aneh, ya udah mendingan dihilangkan imajinasi. Tapi justru jangan ya. Betul, yang perlu diberikan kepada anak adalah bagaimana dia bisa meresponi. Jadi kita perlengkapi anak, kita empower anak untuk bisa meresponi emosi-emosi negatifnya, terutama perasaan takutnya ketika itu muncul. Karena sebenarnya kalau dari sisi kemampuan berpikir, balik lagi, anak itu memang belum mampu, otaknya dia belum nyampe untuk bisa membedakan mana yang imajinasi, mana yang nyata. Dan ditambah lagi, kemampuan imajinasinya masih sangat besar, itu sebenarnya anugerah gitu ya. Kalau kita terus-menerus menekan rasa takut anak dan bilang itu gak boleh berpikir gitu, itu cuma hayalan gitu ya, dia akan terbentuk pemikiran bahwa oke, yang pertama saya gak boleh merasa takut, itu yang seringkali akan muncul di dalam diri anak. Bagus, which kan? is not true, tidak benar. Karena sekali lagi, kalau manusia itu gak boleh punya rasa takut, manusia itu
tidak sehat hidupnya. Oh. Kalau kita nggak merasa takut, ada truk lewat dengan kecepatan tinggi, nggak takut kok saya, ya, nggak survive pastinya. Kemudian ada selokan dengan jarak yang cukup lebar di depannya, instead of ambil jalan memutar, nggak takut kok saya. Langsung loncat aja, berani gitu. Yes, anak itu perlu dibantu untuk punya rasa takut yang sehat, gitu ya. Oh, rasa takut yang sehat. Seperti apa nih Bu, rasa takut yang sehat? Berarti ada rasa takut tidak sehat nih, seperti apa nih? Yes, rasa takut yang tidak sehat itu adalah perasaan takut yang sebenarnya hanya ada di imajinasi. Yang tadi kita ngomong ya, kalau untuk orang dewasa takut gelap itu sebenarnya nggak sehat. Kenapa? Karena orang dewasa sudah mampu untuk bisa membedakan mana yang imajinasi, mana yang nyata. Tapi kalau anak kecil, terutama anak usia dini, takut gelap itu masih sangat normal dan itu bukannya tidak sehat. Itu normal. Kenapa? Karena memang kemampuan mereka untuk bisa membedakan mana yang imajinasi dan mana yang nyata memang masih belum bisa. Jadi yang perlu dilakukan sekali lagi ketika ini terjadi pada anak-anak adalah menolong anak untuk punya tools, teknik-teknik yang bisa mereka pakai untuk dirinya sendiri tanpa harus terus-menerus bergantung kepada orang tuanya untuk bisa menenangkan dirinya ketika ia merasa takut. Itu yang diperlukan. Jadi bagaimana kita meresponi anak, nah balik lagi kepada respon jadinya ya. Bagaimana kita meresponi anak supaya anak itu satu, mau kita tanda kutip kita ajari cara untuk menenangkan diri. Karena itu yang mereka perlukan sebenarnya, instead of kita bilang jangan takut, itu hanya hayalan. Karena sekali lagi, kalau kita perlakukan itu kepada anak, kita sedang treat anak itu seperti orang dewasa yang sudah mampu membedakan mana hayalan dan mana yang bukan hayalan. Padahal sekali lagi otak mereka belum mampu untuk membedakan itu. Nah, yang kita perlukan adalah sebagai orang tua memberikan tadi ya toolsnya atau tekniknya agar si anak itu mengerti bagaimana sih cara meresponi rasa takut itu. Betul. Nah, betul. yang kebetulan mungkin banyak di antara orang termasuk saya sendiri nih tidak mengerti nih caranya, tekniknya seperti apa nih agar anak kita bisa mengerti. Dan ternyata Ibu Ellen telah atau akan segera mengeluarkan sebuah buku yaitu judulnya Vera Takut Gelap. Nah, dalam buku ini banyak sekali nih Bu ya tips-tipsnya. Seperti apa nih, mungkin di buku ini bisa dijelaskan isinya apa aja nih Bu? Ya, cukup banyak yang kita coba berikan di dalam buku ini karena buku ini sebenarnya memang dari awal ditulis dan juga didesain dari secara ilustrasi ya maksudnya, memang sudah dengan rencana untuk menolong orang tua dan guru untuk bisa meresponi anak dengan lebih baik ketika anak itu merasa takut. Kebetulan kita ambilnya takut gelap, tapi takut ini bisa macam-macam sebenarnya. Takut laba-laba gitu ya. Takut terhadap ketinggian, suara petir di luar padahal ada di dalam rumah. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan anak merasa takut cuma kita ambil yang gelap karena ini yang paling umum memang. Nah, salah satu hal yang ada adalah bagaimana memberikan respon-respon yang empati kepada anak ketika anak itu sedang takut. Kenapa ini penting? Karena memang balik lagi kan kita tadi mau memperlengkapi anak dengan teknik-teknik yang bisa menolong anak untuk bisa menenangkan diri ketika dia sedang takut. Tapi kalau hubungan kita dengan anak itu tidak positif, anak itu nggak mau kita ajarin. Masuk kiri keluar kanan. Artinya ketika kita mau menolong dia untuk bisa memperlengkapi diri, harus ada pondasi dulu di bawahnya. Pondasinya apa? Pondasinya adalah kemampuan untuk bisa meresponi anak secara empati. Kenapa itu penting? Karena itulah yang akan membuat anak mau terbuka kepada apa yang mau kita sampaikan. Kenapa? Karena dia akan merasa ketika kita bisa memberikan respon yang empati, dia akan merasa bahwa kita bisa mengerti dia, kita bisa menerima dia. Sehingga ketika dia merasa kita bisa mengerti, kita bisa menerima, defense-nya, karena ini kan semuanya cara kerja otak yang terutama bawah sadar ya. Ketika kita merasa kita tidak dimengerti, automatically secara bawah sadar kita akan pasang defense. Karena kita merasa diserang. Karena kita merasa ada orang yang tidak mengerti saya dan yang diserang apa? Yang diserang adalah emotional safety, keamanan emosional. Karena kan keamanan itu merupakan kebutuhan dasar manusia ya. Kalau kita lihat dari hierarki Maslow tentang kebutuhan manusia, memang paling bawah kan kebutuhan sandang pangan papan.
Tapi begitu kebutuhan sandang pangan papan sudah dipenuhi, tepat di atasnya itu adalah kebutuhan keamanan. Jadi keamanan ini kebutuhan yang sangat basic di atas kebutuhan sandang pangan papan. Jadi kalau kebutuhan keamanan ini tidak terpenuhi, maka atas-atasnya itu akan sulit. Kenapa? Ya itu tadi. Karena begitu seseorang termasuk anak merasa tidak aman, itu dia akan pasang defense. Itu apa yang mau masuk nggak bisa. Kita mau ngomongin kita apa mau juga ngomong nggak bisa. apa aja, iya nggak bisa. Karena dia merasa dia nggak aman, ya. Justru defense ini yang harus diturunkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat anak merasa aman. Bagaimana membuat anak merasa aman? Ya dengan membuat anak merasa, oh ya saya sebagai orang tua bisa mengerti, saya sebagai orang tua bisa menerima kamu bahwa kamu takut. Begitu dia merasakan itu, defense-nya turun. Nah, begitu defense-nya turun, apa yang mau kita sampaikan itu akan membuat dia terbuka untuk menerima itu. Itu yang tadi saya bilang sebagai pondasi untuk bisa memperlengkapi anak. Kalau pondasi ini tidak ada, seberapa kita memperlengkapi juga tidak akan berdampak terlalu positif. Kalaupun berdampaknya terlihat positif, itu at the cost of other things. Jadi mungkin dia akan menangkap, tapi dia akan berusaha mempelajari itu karena takut juga. Takutnya tapi bertambah. Sudah takut gelap, takut sama papa mama. Nah, takut papa mamanya marah, makanya dia dengerin gitu ya. Betul. Padahal jadi mungkin tidak mengerti sebenarnya. Betul. Akhirnya ketakutan dia makin tidak sehat sebenarnya. Karena bukannya berkurang tapi bertambah ketakutannya. Dinamika inilah yang menurut saya akan menolong kalau kita semua dalam posisi sebagai orang tua, dalam posisi sebagai guru, ataupun orang-orang yang memang stakeholder lah ya di dalam dunia perkembangan anak, untuk bisa menyebarluaskan ini kepada sebanyak mungkin orang. Nah, di buku ini ada berapa halaman nih, Bu? Ini totalnya ada 30 halaman. 30 halaman. Tapi ceritanya sendiri, yang ceritanya saja itu sekitar 26 halaman. 26 halaman, banyak sekali cerita, macam-macam jenis cerita, dan cerita itu mungkin merupakan contoh-contoh kasus seperti itu atau seperti apa, Bu? Yes, betul. Jadi karena kita dari awal sebelum buku ini ditulis, rencananya memang kita ini menjadi tools bagi orang tua dan bagi guru untuk bisa meresponi anak dengan lebih baik ketika anaknya merasa takut. Jadi memang kita cantumkan cukup banyak contoh-contoh respon yang empati itu kayak gimana sih, contoh kalimat-kalimatnya, sehingga orang tua itu dan guru juga punya contoh yang konkret, sehingga kalau belajar dengan contoh yang konkret kan biasanya lebih mudah ya. Dan tindakan-tindakan yang bisa menolong anak untuk merasa tidak takut. Misalkan anaknya ketika takut itu dipeluk, atau diambilin, kalau di buku ini diambilin susu hangat karena dia suka susu hangat, atau mungkin kalau anaknya nggak suka susu hangat, apa yang dia suka? Coklat, minuman coklat hangat gitu ya. Sesuatu yang merasa dia comfortable gitu ya. Sehingga itu bisa mengurangi perasaan takutnya. Jadi ada contoh-contoh kalimat dan ada juga contoh-contoh tindakan yang bisa dilakukan orang tua untuk menolong anak merasa aman dulu. Karena sekali lagi aman ini penting untuk anak bisa belajar. Kalau dia nggak aman, pasti dia nggak akan bisa belajar nantinya. Ya, ini kan kalau bukunya sendiri ini covernya nih, ini sangat-sangat covernya sangat menarik sekali untuk anak-anak ini, Bu. Tapi sedangkan ini buku ini diciptakan khusus untuk orang tua atau memang isinya kan tentang cerita, jadi bisa orang tua juga atau baca bareng bersama anak, atau seperti apa nih? Ya, betul. Jadi ini memang didesain sebagai buku yang dapat dibacakan untuk anak. Dibacakan untuk anak, untuk menginspirasi perubahan. Karena tadi kan perubahan itu kita cuma bisa stimulasi dan inspirasi. Kalau dipaksakan itu malah jadi nggak sehat. Ya. Jadi ketika dibacakan untuk anaknya, orang tuanya mengerti, anaknya pun bisa mengerti juga. Betul, betul. Dan ini akan sangat menolong juga karena di dalam buku tersebut kita juga masukkan bagian yang sering kali kita lihat menjadi sesuatu yang tidak terlalu diresponi dengan baik, yaitu contoh ketika anak menangis karena takut. Ya. Nah, bagaimana kita bisa meresponinya dengan sehat supaya anak itu punya pandangan yang sehat terhadap perasaan takut. Nah, di situ kita juga sudah mencantumkan ketika si Vera ini menangis, kemudian dia bilang, aduh kenapa ya, kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa ya kok saya ini jadi anak tuh lemah banget, udah gitu gampang nangis kalau takut. Kan seringkali secara umum orang dewasa itu suka mengatakan,
Jangan suka nangis, cengeng gitu ya. Justru kan kita melatih anak kita Bu biar sehat Bu. Apa maksudnya biar kuat, biar tegar kan seperti itu. Inginnya kan seperti itu. Betul, kalau keinginannya menurut saya sangat baik dan sangat perlu ditindaklanjuti. Cuma tindak lanjutnya seperti apa? Nah, ini yang mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Apakah action-action yang dilakukan untuk menindaklanjuti keinginan tersebut memang action-action yang efektif untuk mencapai tujuannya? Atau kalaupun dia mencapai tujuannya, apakah itu worth the cost terhadap dampak negatifnya? Karena kalau kita jangan takut, gitu ya, padahal dia takut, artinya kita malah nggak memperlengkapi dia dengan kemampuan untuk meresponi rasa takut. Karena orang dewasa pun kan masih punya rasa takut ya. Kalau kita bisa memperlengkapi dia dari kecil dengan teknik-teknik yang bisa menolong dirinya sendiri tanpa nanti bergantung kepada kita untuk bisa mengelola rasa takutnya, tidakkah itu jauh lebih ideal sehingga itu dia bisa bawa sampai dengan dia dewasa nanti dibandingkan menekan rasa takutnya. Iya, kadang-kadang orang tua cuma udah deh jangan takut ya, udah titik gitu, nggak ada tindakan lanjutnya apa-apa, cuman udah jangan takut. Kok dulu waktu papa kecil aja nggak takut, masa kamu takut sih? Sering banget dengar kata-kata seperti itu orang tua. Tidak boleh Bu ya. Sebetulnya kalau kita mau cerita pengalaman boleh, tapi balik lagi akan menolong kalau pengalaman itu diceritakan dalam konteks membuat anak itu merasa sekali lagi bahwa it's okay untuk merasa takut. Belakangan ini kan ada drakor Korea ya yang udah itu ya it's okay not to be okay gitu ya, kayaknya populer banget tuh. Itu kalimat itu tuh powerful sekali menurut saya bahwa it's okay loh nak not to be okay. It's okay loh nak kalau kamu merasa takut. Papa mama juga masih merasa takut kadang-kadang walaupun sudah besar seperti ini. Dengan membuat anak bisa melihat bahwa sampai dewasa pun orang masih takut, itu sangat menolong sebenarnya untuk dia bisa menerima dirinya sendiri. Karena kalau kita bilang jangan takut, padahal ada rasa takutnya. Satu, akhirnya kalau dia takut dia nggak mau ngomong lagi, which is actually not helpful kan, karena kita jadi nggak tahu kapan dia butuh pertolongan sebenarnya. Kemudian dampak yang lain adalah ketika dia takut, bisa jadi dia menyalahkan diri sendiri. Ini contoh yang kita berikan juga ya. Kenapa sih saya takut? Mestinya kan nggak takut. Jadi berperang tuh antara kepala yang dicekoki dengan pemikiran kamu nggak boleh takut, sehingga itu menjadi keyakinan dia nggak boleh takut, tapi di dalam hati dia takut, sehingga ketika terjadi peperangan ini akhirnya kemungkinannya cukup besar anak itu responnya adalah menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih saya masih takut? Kan nggak boleh takut. Saya tuh anak yang lemah, saya tuh anak yang nggak berguna, saya tuh anak yang pokoknya dia tidak memandang dirinya sebagai seseorang anak yang good enough jadinya, karena tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Padahal tuntutan orang tua yang tidak realistis. Rasa takut itu bukannya untuk dihilangkan. Karena kan sekali lagi orang dewasa pun masih merasa takut. Dan normal kita merasa takut. Yang penting adalah kita tahu teknik-teknik untuk mengelola rasa takut kita. Sehingga ketika kita takut, kita nggak lagi dikuasai, tapi kita bisa menguasai. Bukan menghilangkan, tapi menguasai. Bagaimana cara menguasai rasa takut itu yang tidak boleh dihilangkan ya. Nah, tentu penjelasannya lebih lengkap ada di buku Vera Takut Gelap ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Bu ya. Oke. Baik, Heartlander, untuk Anda yang ingin bertanya silahkan kirimkan pertanyaan Anda atau komentar Anda di WhatsApp kita di 0855 885 1006 atau di line live chat kita di YouTube kita di saat ini sedang berlangsung di channel YouTube kita di Heartline Network Parenting with Heart. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM. I was scared, I was unprepared, I was not aware you were caught in a bubble. You and I had a drunken fight on a Tuesday night downtown. Well, it cut so deep when you try to speak, but the words don't come out right. You can lean on me when it's hard to breathe. You can call me anytime. So please say something to me.
walk for you, I will climb just to keep you safe and to keep you out of trouble. I'd do time for you, I would lie for you, I would die for you. Well, it cuts so deep when you try to speak, but the words don't come out right. You can lean on me when it's hard to breathe. You can call me anytime. So please say something to me. I'm down on my knees. Say something to me. Say something. Say something to me. Well, it cuts so deep when you try to speak, but the words don't come out right. You can lean on me when it's hard to breathe. You can call me anytime. So please say something to me. I'm down on my knees. Say something to me. Say something. Say something to me. Say something to me. Salam semangat parents. Kami yakin bahwa Anda sudah tahu the new normal, adaptasi kebiasaan baru, saat ini sudah berdampak nyata untuk cara belajar, bekerja, dan bertransaksi. Itu pertanda bahwa masa depan akan semakin digital. Perubahan ini akan terjadi dengan cepat. Sudahkah anak Anda memiliki future skills dan strong character yang dibutuhkan untuk tidak hanya survive di era digital, tapi menjadi seorang pemimpin yang tidak akan kalah oleh arus perubahan? Berikan anak Anda kesempatan untuk menguatkan mentalnya dan mengubah pola pikirnya untuk menjadi seorang leader di Leadership Mastery untuk anak usia 9-17 tahun. Dengan 4 kunci modul atau 4 key modules yang didesain secara khusus untuk menjawab tantangan yang sedang terjadi saat ini. Dan untuk masa depan, Ricky Suroso, selaku lead trainer dari Edemku Indonesia, akan memberikan bimbingan secara live dan interaktif melalui secure Zoom sessions. Footsteps of a Leader. Ambil pelajaran dari berbagai sosok leader yang nyata. The Art of Tuning In, mendengar untuk mengerti dan mendapatkan oportunitas. Enough Talk, Let's Rock. Cara berbicara dengan karisma dan percaya diri. The Power of Belief. Patahkan rasa takut dan beranikan diri untuk maju. Investment, 450.000 per modul atau package 4 sesi seharga hanya 1,5 juta rupiah. Daftarkan anak Anda sekarang. Program ini terbatas. Untuk informasi dan pendaftaran, kontak 08118 33306 08118 33306. Edemku Indonesia. Transforming lives every day. Halo perempuan hebat, dengan 50.000 produk kamu bisa tayang selama 1 minggu. Akan dipromosikan lewat running text, pop-up banner, dan e-katalog di website MyTV. MyTV bisa ditonton di Jabodetabek dan Banten di channel 22 UHF, Lampung 56 UHF, Medan 55 UHF, Palembang 56 UHF, Palu 51 UHF, Pangkal Pinang 36 UHF, Manado 15
59 UHF, Ternate 32 UHF, dan Kendari di channel 22 UHF. My TV juga ada di TV kabel seperti My Republik, IndiHome, Net City, Dance TV, dan Transvision. My TV hadir di aplikasi video.com, Mivo, dan Genflix. Kunjungi website My TV atau kamu bisa telepon di nomor 0813 806 38123. Ayo, jangan kelewatan promo 50.000. Nasi goreng kelenteng, warung makan dengan menu tempo dulu yang kini hadir di Gading Serpong Tangerang. Beralamat di Jalan Kelapa Gading Barang, CB3 nomor 7, samping Sekolah BPK Penabur Gading Serpong Tangerang. Dan cabang kedua di Boulevard Gading Serpong Tangerang. Buka setiap hari hingga jam 12 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dengan menu favorit, nasi goreng B2 kelenteng. Dengan cita rasa resep rahasia tempo dulu yang turun-temurun sejak tahun 70-an. Dan dilengkapi dengan daging B2 yang empuk, bakso sapi, telur, lapciong, dan diolah dengan resep cita rasa khas kelenteng tempo dulu. Nasi goreng bumbu babi Bali dengan cita rasa gurih dan asin serta beraroma wangi serai dan kecombrang. Tersedia juga menu-menu lainnya seperti nasi goreng babat sapi nan lembut, nasi goreng kambing spesial nan empuk dan kaya akan rempah-rempah khas Jawa. Mie goreng kelenteng yang bernuansa manis sedap dan the best bihun goreng di Gading Serpong. Kue tio goreng B2 kelenteng, kue tio siram B2 kelenteng yang memiliki aroma yang khas kelenteng. Tersedia diskon dan layanan antar via GoFood dan GrabFood serta pemesanan untuk acara ulang tahun dan acara spesial lainnya. Ya, untuk informasi lebih lanjut hubungi 0858 1198 0700. Nasi goreng kelenteng, Gading Serpong Tangerang. Cita rasa resep tempo dulu. Ya, terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan kita masih bersama Ibu Ellen Patricia, MA Counseling ACC, dan beliau adalah professional counselor dan juga seorang coach dan juga founder dari Yayasan Busur Emas. Nah, kita masih membahas tentang helping children to overcome fear ya. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke 0855 885 1006. Ini sudah ada beberapa yang bertanya nih Bu ya. Ya. Tidak disebutkan namanya, ini dari 0896 2557 sekian. Bu, bagaimana cara membedakan rasa takut dan waspada nih? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Timo. Sama nggak sih Bu, takut dan waspada itu? Takut itu adalah kata payung. Waspada itu adalah turunan dari rasa takut. Nah, waspada itu adalah ketika kita merasa takut dan kita rasa takutnya itu sehat. Sehat artinya memang ada. Ini kalau kita ngomong secara umum dulu ya, tanpa melihat konteks usia. Karena kan nanti konteks usia akan membuat nuansanya jadi berbeda. Ketika kita merasa takut dan takutnya itu sehat, sehat artinya apa yang kita takutkan itu memang real, bukan sesuatu yang diimajinasikan. Ya. Kayak tadi ya, kalau kita lihat laba-laba takut, itu kan sebenarnya kalau dipikir lagi apa sih yang membuat takut sama laba-laba gitu ya. Kalau merasa jijik mungkin, tapi kalau takut merasa racunnya, takut, Bu, kan ngigit ada racunnya katanya. jenis laba-laba tertentu ya gitu ya beracun, tapi tidak semua jenis laba-laba beracun kan. Artinya bisa jadi ketakutan itu adalah karena ketidaktahuan. Kayak tadi ya, berpikir karena semua laba-laba itu beracun. Padahal nggak semua laba-laba beracun. Jadi sekali lagi, ketakutan yang tidak sehat itu bisa jadi karena ketidaktahuan, sehingga berpikir secara tidak tepat. Tapi kalau ketakutannya itu sehat, kemudian dia bisa meresponinya itu secara sehat, artinya ketika dia meresponi secara sehat, dia akan bisa mengambil langkah-langkah yang sehat untuk bisa antisipasi. Nah, ketika dia ada di dalam rasa takut yang sehat dan sambil dia melakukan antisipasi, itu yang kita sebut sebagai kondisi waspada. Tidak semua rasa takut itu diresponi dengan kewaspadaan. Ya.
Ada juga rasa takut yang kemudian tidak diresponi dengan kewaspadaan, jadinya cuma kecemasan saja dan berputar-putar dalam kecemasan tanpa ada kewaspadaan. Ya. Jadi itulah yang membedakan antara bentuk-bentuk respon ketakutan yang lain dengan secara spesifik kewaspadaan. Baik, semoga terjawab ya, Ibu. Kemudian berikutnya nih, Bu. Selamat pagi, Ibu Ellen. Saya sudah menikah selama 1 tahun dan istri saya takut kalau lampu kamar tidur dimatikan, sedangkan saya tidak bisa tidur kalau lampu menyala. Nih, bagaimana menerangkan kepada istri saya untuk tidak takut pada gelap, dari Budi di BSD. Ini sepertinya banyak sekali nih yang mengalami nih ketika hidup bareng ternyata memiliki masalah mati dan hidup terangnya di kamar itu bisa menjadi masalah. Seperti apa nih, Bu? Ya, nah kalau di buku Vera itu kita coba bantu dia dengan tetap pakai lampu, jadi kayak jalan tengah gitu ya. Tetap pakai lampu, tapi kan lampu zaman sekarang tuh ada yang bisa diatur keterangannya ya. Oh, diredupkan Lightness-nya. gitu. Yes, ada yang bisa diatur, diredupkan, sehingga itu yang menjadi jalan tengah. Jadi tidurnya pakai lampu yang diredupkan, tidak gelap sama sekali, tapi juga tidak terang sekali. Ya. Nah, untuk mengatasi kegelapan itu pun sangat menolong karena ketika yang tadinya dia takut gelap, kemudian tahu-tahu harus langsung masuk kepada situasi yang gelap, itu biasanya memang too overwhelming, terlalu kewalahan lah dia untuk mengatasi perasaannya. Ada prinsip yang sangat bagus yang disebut 4% growth gitu ya. Jadi 4% growth ini sebenarnya prinsip umum tapi cukup relevan juga di dalam mengatasi emosi-emosi negatif. Dia berbicara bahwa growth atau perkembangan, pemulihan itu selalu adanya di luar zona nyaman. Nggak mungkin itu ada di zona nyaman. Selalu adanya di luar zona nyaman. Tapi kalau kita keluar terlalu jauh dari zona nyaman, biasanya tidak sehat. Karena apa? Karena kita akan jadi sangat stres. Dan ketika kita sangat stres, otak kita tidak bisa berpikir dengan baik. Karena memang ketika sangat stres, otak kan akan memicu munculnya hormon-hormon kortisol yang itu akan mempengaruhi kemampuan berpikir. Jadi memang sangat normal ketika kita stres, kemampuan berpikirnya itu menurun. Itu normal dan sangat manusiawi karena memang demikianlah manusia itu didesain. Tapi untuk ya bisa mungkin istilahnya apa ya, disembuhkan gitu ya. Misalkan mereka takut gelap, bisa dinormalkan kembali nggak sih agar mereka berani di dalam kegelapan itu? Yes, sangat bisa. Kalau yang di buku itu, ini anak kecil aja bisa, apalagi orang dewasa ya, definitely pasti bisa. Makanya harus beli Jadi bukunya nih sepertinya nih. Ketika dia itu yang dia bilang balik lagi ke 4%, artinya kan dia harus dibawa keluar dari zona nyaman, tapi jangan jauh-jauh. Dikatakan konsepnya 4% aja, 4% aja keluarnya. Karena dengan 4% masih merasa tidak nyaman, tapi tidak nyamannya itu masih manageable. Kalau ketidaknyamanannya itu sudah unmanageable, itu yang biasanya akan create another problem. Jadi ketidaknyamanannya harus manageable. Artinya hanya sedikit saja keluar dari zona nyaman. Nah, kalau diaplikasikan konsep ini kepada bagaimana caranya saya berkembang kalau sebagai orang dewasa yang memang sudah mampu bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Balik lagi karena ini ada faktor usia, makanya nuansanya jadi berbeda ya. Ketika kita sudah dewasa, kita mampu membedakan. Artinya kan di kepala dan di hati kan ada perang nih. Di kepala mengatakan ini kan nggak apa-apa ya, sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Itu yang kita katakan di kepala kita. Tapi di hati tetap takut. Karena itu kan nyata tuh, perangnya nyata di dalam diri. Nah, untuk mengatasi itu, kita pakai prinsip yang 4% tadi, bahwa kita membawa dia keluar dari zona nyaman tapi dikit aja. Itu yang kita katakan contoh lampu redup. Lampunya diredupkan seperti itu ya. Win-win solution ya. Tapi tidak berhenti di situ, lama-lama makin redup. Nah, dan lama-lama makin gelap. Betul. Siap, semoga terjawab ya Pak Budi. Solusi pertamanya itu untuk buat lampunya diredupkan. Ya, kemudian sudah ada yang masuk lagi nih dari Pak Ferry nih. Apakah takut berasal dari Tuhan atau setan, atau hanya hayalan manusia sendiri? Dan rasa takut bagi manusia itu apakah dianggap wajar? Terima kasih dari Pak Ferry. Oke. Ketakutan itu sebenarnya sangat normal untuk dimiliki manusia. Kebetulan karena saya datang dari kepercayaan Kristiani,
di dalam kepercayaan kami dikatakan Tuhan pun juga ketika dia datang sebagai manusia ya, balik lagi ini dari kepercayaan saya. Ketika dia datang sebagai manusia, dia juga memiliki rasa takut. Artinya apa? Artinya ketakutan itu bukan sesuatu yang dosa, gitu ya. Merasa takut itu bukan dosa. Justru sekali lagi kalau kita tidak mampu merasakan takut, kita kehilangan sebagian dari kemanusiaan kita. Karena itulah yang make us human. Tapi kalau kita nggak bisa lagi merasa takut dan kita kehilangan, itu baru sebagian ya. Kalau kita menghilangkan semua kemampuan emosi negatif, termasuk marah, termasuk sedih, termasuk merasa bersalah dan lain sebagainya yang dikategorikan sebagai emosi negatif, itu mau dihilangkan, kita akan semakin lama semakin kayak robot nantinya. Waduh. Meskipun itu negatif, rasa negatif itu, tapi jangan sampai dihilangkan gitu ya? Yes. Oh. Permasalahannya memang seringkali kita tuh terjebak kepada kata negatifnya. Berandai-andai kata itu adalah bukan kata negatif, tapi perasaan yang tidak menyenangkan. Ya. Iya. Itu mungkin kita nggak terlalu a priori terhadap perasaan negatif gitu ya. Cuma karena itu keburu dilabel sebagai perasaan negatif, labelnya itu yang membuat kita a priori terhadap perasaan-perasaan tersebut. Karena balik lagi, kalau kita nggak, semua perasaan, apa sih manfaat manusia itu punya perasaan? Ini kita balik lagi kepada yang lebih basic ya. Kenapa manusia diberikan yang maha kuasa perasaan? Sebenarnya perasaan itu adalah tools, alat yang bisa kita pakai untuk bisa mengevaluasi pengalaman. Kalau pengalamannya menyenangkan, kita biasanya akan cenderung mau mengulangi itu lagi. Kalau pengalamannya tidak menyenangkan, membuat kita mengalami perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, kita cenderung untuk tidak mau mengadakan pengalaman itu lagi. Sehingga dengan begitu kita bisa make action. Kita punya tools untuk untuk membuat kita lebih bijak dalam membuat keputusan-keputusan ke depan. Mana yang saya mau pilih dan mana yang saya tidak mau pilih. Karena life is about choices kan sebenarnya. Nah, kalau kita tidak mampu merasakan perasaan negatif, yang dilabel negatif itu, kita nggak bisa mengevaluasi ini pengalaman sebenarnya saya mau ulang lagi atau enggak gitu ya. Kayak kita say something yang mungkin out of perasaan kesal, kemudian kita diresponi dengan kemarahan juga oleh pasangan, dan akhirnya terjadi konflik yang besar. Ketika kita refleksi, kenapa ya saya berkata begitu? Oh iya, itu tadi saya mengatakan gitu karena mungkin saya merasa tidak dihargai gitu misalkan. Padahal mungkin dia maksudnya bukan tidak menghargai, dia sedang capek. Sehingga dia sedang capek dan tidak mau diganggu saat itu. Gitu. Ini kan beda persepsi, ya misalkan demikian. Jadi kalau kita tidak bisa merasakan, oh ya berarti next time jangan kayak gitu lagi. Kenapa saya ngomong next time saya sebaiknya nggak gitu lagi? Karena saya nggak suka. Nggak suka ada dalam konflik. Konflik itu membuat saya stres, membuat saya sedih, membuat saya marah. Tapi kalau saya nggak bisa merasakan perasaan-perasaan itu, saya akan lempeng aja ke depan. Mau konflik, nggak. Karena kita nggak punya tools itu nantinya untuk bisa dengan bijak memutuskan langkah-langkah ke depan. Nah, itu dia. Berbicara tentang tools, ini Heartliner, saat ini sudah ada tools yang tepat nih untuk Anda membantu diri Anda sebagai orang tua dan juga membantu anak-anak Anda yang mungkin saat ini sedang dalam ketakutan ya, rasa takut ya. Tapi sekali lagi diingatkan ya, Heartliner, rasa takut itu wajar, cuman terkadang kita tidak bisa tidak tahu cara meresponinya. Nah, untuk bisa Anda meresponinya nih sudah ada buku judulnya Vera Takut Gelap yang kebetulan juga karangan Ibu Ellen Patricia nih Bu ya. Betul. Nah, mungkin untuk mereka Heartliner yang ingin mendapatkan buku ini, ya. Bagaimana Ibu cara ya Bu? Tanggal 25 Oktober, hari Minggu pukul 3 sampai dengan 5 sore kita akan mengadakan acara book launching. Dan untuk pendaftarannya bisa follow sosial media Yayasan Busur Emas baik Instagram maupun Facebook, atau mengirimkan email ke info@busuremas.com, pakai E ya, busuremas.com, info@busuremas.com, untuk mendapatkan detail dari acaranya sekaligus juga link untuk registrasinya. Karena ada G-form link yang perlu diisi untuk registration. Dan nanti ketika mengikuti acara launching tersebut, itu setiap pesertanya sudah automatically mendapat buku Vera, dan itu bisa dikirimkan dan itu free ongkir untuk Jabodetabek. Nah, Heartliner, untuk Anda bisa langsung nanti menghubungi ya. Atau follow semua media sosial Yayasan Busur Emas. Di Facebook ada, kemudian di Instagram juga ada. Kemudian atau info@busuremas.com.
Yes, Ya, betul. baik. Nah, mungkin Bu di sesi terakhir nih Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih Bu Ya, kepada jadi hardliner. sekali lagi perasaan takut itu adalah sesuatu yang sangat normal. Itu adalah bagian dari kemanusiaan kita yang perlu kita pelihara secara sehat tapinya, bukan secara tidak sehat. Nah, bagaimana cara mengembangkan itu secara sehat akan sangat menolong kalau dikembangkan sejak anak-anak. Karena apa yang kita percayai dari masa anak-anak biasanya kita akan cenderung bawa kepada kehidupan di masa dewasa. Dan untuk itu kita sudah memberikan satu tools yang bisa memperlengkapi dan menolong untuk bisa mengembangkan perasaan takut yang sehat sejak anak-anak, yaitu buku Vera Takut Gelap tadi. Ya, tulisnya menyenangkan loh hardliner, nggak usah berpikir keras, tinggal dibaca, otomatis langsung akan mengerti. Karena begitu singkat dan padat nih Bu ya. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ellen Patricia telah hadir di program Parenting with Heart dan telah memberikan inspirasi bagi kita semua untuk jangan takut nih hardliner ya. Yang terpenting adalah bagaimana cara meresponi rasa takut itu. Betul sekali. Terima kasih Pak Timo. Baik, terima kasih Ibu Ellen Patricia. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, hardliner, demikian perbincangan saya dengan Ibu Ellen Patricia. Dan diingatkan kembali nih hardliner, untuk Anda yang jikalau ingin bisa mendapatkan buku Vera Takut Gelap yang akan segera di launching pada tanggal 25, Anda bisa langsung follow semua media sosial Yayasan Buser Emas, atau juga bisa email ke info@buseremas.com. Saya Timo Ardanti undur diri dari pendengar Anda. Keep on growing and never give up. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya.